Halo semuanya, welcome back di Wisdom and Invest. Ketemu lagi ya dengan saya Julie, as always. Sebelum mulai saya akan disclaimer dulu bahwa saham-saham yang nanti akan kita bahas ini adalah saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa nggak cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali. Kalau dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temennya agar bisa ikutan belajar juga. Dan untuk request saham-saham selanjutnya untuk dianalisa, maka silakan requestnya di grup Telegram ini juga. Grup Telegram Wisdom and Invest ini adalah grup publik dan sifatnya free. Jadi siapapun bebas join. Kalau yang belum join, maka silakan join dulu ya. Di grup ini juga teman-teman bisa saling sharing dan saling tanya-tanya. Bagi teman-teman yang tertarik menggunakan fitur dari Wisdom and Invest secara gratis, maka ini caranya sangat mudah sekali. Teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Dan rekening sekuritas ini nggak hanya satu ya, teman-teman, jadi bisa pilih dari beragam sekuritas yang bekerja sama dengan WIN. Salah satunya adalah NH Korindo, RHB, JUC, Equator, dan Sukor Sekuritas. Kedepannya mungkin akan nambah lagi sekuritas-sekuritas lainnya, tentunya yang sesuai dengan pilihan teman-teman. Fitur spesial apa aja sih yang teman-teman akan dapatkan di Wisdom and Invest ini? Jadi teman-teman akan mendapatkan grup komunitas khusus nasabah, dan di grup ini teman-teman bisa saling sharing dengan mentor berpengalaman. Jadi nggak hanya satu atau dua, mentornya ini ada beberapa ya. Dan tentunya teman-teman bisa menggunakan chatbot khusus untuk klien dan bot screener khusus untuk klien juga. Dan tentunya ada edukasi dan inspirasi saham. Inspirasi saham ini kurang lebih seperti stock pick, tapi tentunya kita lebih menekankan ke edukasi. Jadi teman-teman diharapkan untuk bisa trading secara mandiri juga, sehingga teman-teman terhindar ya dari segala jenis bentuk pom-pom. Bagi yang mau nanya-nanya dulu atau mau langsung mendaftar, maka silakan ya kontak adminnya di Telegram dengan ID win_admin, atau bisa juga di WhatsApp. Ini adalah nomor WhatsAppnya admin. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Nah, kalau chart yang ini tuh digunakan oleh para member yang memang berlangganan Wisdom and Invest. Kalau kita menggunakan chart ini tuh udah ada sinyal untuk beli dan jualnya berupa segitiga hijau. Jadi kalau segitiga hijau kita beli, segitiga merah kita jual. Hati-hati ya, jangan sampai salah cara penggunaannya. Untuk teman-teman yang ingin mempelajari chart Wisdom and Invest secara lebih detail, jadi cara penggunaannya dengan baik dan benar, maka silakan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Di video itu saya menjelaskan secara lebih detail tentang penggunaan chart dari Wisdom and Invest. Kita masuk ke analisanya Kija. Jadi untuk Kija ini dia memang ada sinyal untuk entry kemarin ya. Statusnya dia masih hold dengan profitnya sih memang nggak begitu gede, 1,7%. Dan pixelnya ini hijau-hijau, ada momentumnya juga menanjak, jadi cukup oke sebetulnya. Likuiditasnya juga lumayan sih ya. Total transaksi hari ini 9,8. Ini yang di sini ada infonya banyak ya. Kalau TT itu total transaksi, kalau ATT itu artinya average total transaksi, jadi rata-rata transaksinya. Ini cukup liquid, jadi teman-teman bisa spekulasi. Walaupun hari ini dia memang merah, tapi dia koreksi ke area garis win nih. Ini adalah Kija. Supportnya kita bisa gunakan support win. Kalau angka win ada di sebelah sini. Karena garis win berwarna biru, angkanya yang di sebelah kanan ini juga berwarna biru, yaitu 180. Bagi yang ingin spekulatif bisa di dekat garis win, tapi jangan lupa ya, money management. Di sebelah sini juga ada support. Di sini ya, kalau kita tarik garis trend, di sini ada support yaitu area kurang lebih di area MA 200-nya nih, yaitu 175. Selama dia bertahan di atas garis support trend ini, maka sebetulnya masih oke. Tapi kalau dia sampai breakdown, maka sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk exit ya, karena dia masih tertahan di area resist. Di sini sebetulnya ada area resist nih. Jadi dia di sini ini lumayan kuat ya, karena di sini tertahan, di sini ada support, di sini jadi
resist, dia false break nih, dia cuma naik lalu kembali turun ke bawah. Di sini juga dia masih tertahan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin misalnya besok entry dan misalnya naik, atau misalnya teman-teman entry di support sini ya, untuk teman-teman entry di dekat support, jadi misalnya sini cicil sedikit, di sini cicil sedikit, lalu kalau naik maka teman-teman harus watch out di area resist yang ini nih, di area resist 191 ini teman-teman harus sebaiknya watch out ya. Kalau misalnya dia tidak mampu untuk breakout, maka teman-teman bisa take profit dulu di sana. Tapi kalau dia breakout, maka teman-teman ya gampang, tinggal pasang trailing stopnya aja. Sebaliknya kalau misalnya sampai breakdown atau dia closing di bawah support trend ini, maka sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk exit. Untuk ACST, kalau ACST ini memang dia cukup liquid juga ya, total transaksi 8 miliar, average transaksinya juga 9 miliar. Cuma ini masih belum oke nih sinyalnya. Sinyalnya statusnya masih none, belum ada sinyal. Di sini dia juga masih bergerak dalam channel downtrend. Pixelnya merah-merah jadi masih kurang oke. Untuk momentumnya juga belum ada. Ini ACST ya, momentumnya ini masih berwarna titik pink, jadi masih ada potensi sideways. ACST di sini ada support, yaitu support horizontalnya di 324 dan di bawahnya ini juga ada support lagi ya, area 302, jadi di dekat MA 200 juga itu di 302. Kalau misalnya dia breakdown dari 324 maka dia akan menuju 302. Untuk teman-teman yang tertarik spekulatif atau bottom fishing, jadi misalnya mau entry ya di ACST ini, maka teman-teman bisa spekulatif buy di area supportnya yaitu 324. Jangan lupa money management, jadi karena spekulatif jadi jangan beli banyak-banyak ya, belinya sedikit aja dulu. Kalau sampai dia breakdown, maka teman-teman sebaiknya juga disiplin untuk exit dulu. Dan karena dia masih bergerak dalam channel downtrend, jangan lupa hanya untuk fast trading ya. Jadi jangan dibawa swing dulu karena khawatirnya malah dibawa swing ke bawah. Untuk yang spekulatif maka hanya memanfaatkan pantulan sementara aja, jadi technical rebound ya. Targetnya teman-teman bisa gunakan target garis win. Kalau seandainya dia mantul nih, karena dia masih tertahan juga di garis win. Contoh di sebelah sini ya, di sini dia mantul lalu dia kepentok di sini. Nah, jadi potensinya kalaupun dia mantul ada potensi dia masih kepentok dengan garis win-nya juga. Atau untuk teman-teman yang tidak ingin spekulatif, maka menunggu aja saat sahamnya sudah benar-benar bertahan di atas garis win, itu lebih oke lagi. Jadi selama dia masih di bawah garis win, dia masih nggak bagus ya. Contohnya di sebelah sini, ini adalah sinyal yang valid ketika dia muncul segitiga hijau, pixel hijau-hijau, lalu dia muncul momentum biru Ben-Hur dan semakin menanjak seperti di sini. Jadi waktu awal di sini mungkin masih sifatnya spekulatif, tapi ketika dia bertahan di atas garis win dan mulai muncul momentumnya semakin menanjak, ini semakin oke. Apalagi dia bergerak dalam channel uptrend, ini yang oke ya, seperti ini. Kalau saat ini dia masih bergerak dalam channel downtrend, maka sebetulnya segitiga hijau dan merahnya pun kita bisa abaikan. Bagi yang ingin spekulatif silakan, bisa spekulatif buy di area support, tapi jangan lupa hanya fast trading. Selama dia belum breakout masih belum oke. Untuk BSDE, ini sinyal entry-nya juga belum ada dan secara trend sebetulnya dia masih sideways ya. Sideways-nya di area sini. Di sebelah sini dia masih bergerak sideways. Ini pixelnya merah-merah tidak oke dan momentumnya juga enggak ada nih. Ini berupa titik pink ya, walaupun dia ada biru-biru langit dan warna-warna orange peach gitu. Tapi sebetulnya dia masih belum ada momentum yang bagus. Yang bagus adalah seperti ini nih, ada biru Ben-Hur-nya. Seperti ini ya yang oke. BSDE supportnya kita bisa gunakan di sini, sebetulnya ada support juga di area 1180 atau di sebelah sini juga ada yaitu 1145. Saran saya sih di yang horizontal ini ya, yang ada titik-titik horizontal karena biasanya dia lebih kuat. Jadi di 1145
atau teman-teman tunggu pantulan aja. Kalau misalnya dia di 1180-nya sudah mantul, maka teman-teman bisa spekulatif. Jadi kalau dia belum ada pantulan, maka teman-teman bisa skip dulu ya, tunggu sampai ada pantulan baru teman-teman spekulatif buy. Untuk spekulatif buy pun teman-teman jangan lupa money management. Jadi jangan beli dalam jumlah yang besar ya, kecuali trennya sudah konfirmasi uptrend. Untuk resistnya, sementara resistnya berada di area sini. Jadi ini angka psikologisnya yaitu 1300. Mudah-mudahan kalau dia mantul si BSDE ini ya, kalau misalnya dia mantul di area 1145, maka mudah-mudahan dia mampu kembali ke resist 1300-nya. Atau minimal kita bisa menggunakan garis win line-nya dulu sebagai resist ya. Karena garis win line itu bisa menjadi support dan resist juga. Untuk DMMX, kalau ini hari ini dia muncul segitiga merah, pixelnya merah-merah, dan momentumnya sih saat ini lagi berwarna titik pink ya. Seperti biasa, kalau lagi berwarna titik pink artinya dia tidak ada momentum dan potensinya dia bergerak sideways. Karena dia bergerak sideways, maka segitiga hijau dan merahnya ini bisa kita abaikan dulu. Kita gunakan strategi lain, yaitu buy on support. Ini area sideways-nya. Jadi strateginya adalah buy on support dan sell on strength atau sell on resist. Support bisa kita gunakan support di sini. Ada sekaligus ini ada support trend ya, yang di dalam kotak ini nih. Dia ada support trend, ini adalah angkanya. Jadi kurang lebih ini areanya nih, angka psikologisnya adalah di 400. Kalau teman-teman yang ingin spekulatif, maka bisa spekulatif di angka 400-nya ini DMMX, angka 400-nya ini jangan lupa money management. Dengan potensinya, kalau dia mantul, maka dia bisa testing kembali area resist 478. Tapi harus disiplin juga, kalau seandainya dia sampai closingnya di bawah 400, boleh kasih toleransi ya 1-2% di bawah support. Ketika dia breakdown, maka sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit juga, karena jadinya tidak oke lagi dan jarak ke support selanjutnya ini lumayan jauh. Untuk EXCL ini juga belum ada sinyal entry-nya dan sementara dia sedang bergerak sideways. Jadi karena dia lagi sideways, maka seperti biasa ya, segitiga hijau dan segitiga merahnya ini kita abaikan dulu. Pixelnya hanya hijau satu, jadi masih kurang oke. Yang oke adalah hijau dua-duanya. Momentumnya juga belum ada, itu sebabnya dia juga bergerak sideways. Yang bagus adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixel hijau-hijau dan ada momentum berwarna biru Ben Hur semakin menanjak dan juga bergerak dalam channel uptrend ya. Kalau sekarang ini channelnya masih channel begini, dia juga belum breakout, dia masih bergerak sideways, maka kita gunakan strateginya yang lain, yaitu buy on support, lalu sell on strength atau sell di dekat resist. Support bisa kita gunakan support yang di sini 2120, dia di sini mantul, di sini mantul, jadi mudah-mudahan dia mantul lagi di area sini. Tapi harus disiplin ya, kalau misalnya sampai breakdown 2120 silahkan exit dulu, baru nanti pantau kembali support selanjutnya di 1980. Di sini ada support trend sekaligus support secara horizontal. Jadi ini cukup oke kalau teman-teman ingin spekulatif. Di sini pun sebetulnya bisa spekulatif di 2120 ini. Dengan potensinya kalau mantul maka dia bisa ke resist yang sini. Di sini ada resist 2240 dan resist selanjutnya yaitu 2320. Untuk TOWR terakhir dia sudah exit di sini dan belum ada sinyal untuk entry-nya lagi. Statusnya maka di sebelah kiri ini juga non ya. Lalu dia juga breakdown dari support yang di sini, maka jadi tidak oke lagi. Kita tunggu aja sampai dia ke dekat support selanjutnya. Ini ada support lagi ya. Saya zoom dulu. TOWR. Di sini supportnya yaitu 1065 atau mau menggunakan support MA200-nya juga bisa. Ini support MA200 ada di 1040. Jadi teman-teman sebaiknya tunggu pantulan dulu di area support. Kalau dia ada pantulan di 1065, kalau belum ada pantulan maka sebaiknya teman-teman wait and see dulu ya.
Kalau ada pantulan baru silakan entry, karena kalau nggak ada pantulan itu resikonya cukup tinggi untuk breakdown support itu. Jika dia mantul di support 1065, maka potensinya dia bisa testing resist yang di sebelah sini nih, 1140. Yang tadinya dia breakdown support, maka support yang tadi menjadi area resist. Secara pixel dia sih masih jelek, merah-merah dua-duanya, dan momentumnya juga masih jelek ya, masih merah-merah semua dan semakin memanjang ke bawah itu tidak oke. Akan lebih baik ketika dia sudah mulai menjadi merah tua nih. Karena kalau dia merah tua seperti di sini ada potensi dia bisa reversal. Untuk PWON ini belum ada sinyal entry ya. Terakhir dia muncul segitiga merah, jadi sudah exit, status sebelah kiri juga none. Lalu di sini juga ada channel uptrend dan dia breakdown sebetulnya dari channel uptrendnya itu. Kalau kita kasih toleransi sih sebetulnya masih oke ya. Jadi ini ada angka channel uptrendnya. Ini pewon di 560. Jadi sebetulnya masih masuk toleransi. Mudah-mudahan besok dia bisa mantul. Tapi kalau besok dia lanjut bikin lower low, maka jadinya tidak oke lagi. Konfirmasi ya bahwa dia sudah breakdown dari channel uptrendnya itu. Jadi seperti di sebelah kiri ini juga ada nih, dia breakdown, maka dia akan menuju ke support selanjutnya. Untuk teman-teman yang tertarik dengan PWON ini, maka wait and see dulu ya. Lihat apakah besok dia mampu mantul atau malah membuat lower low. Kalau dia membuat lower low, maka kita lupakan dulu, kita tunggu sampai dia mantul. Jadi kita wait and see dia mantulnya di mana. Kalau dia mantul di area sini, maka kita bisa spekulatif. Tapi kalau dia tidak mantul di sana, maka potensinya dia bisa ke support yang di sini ya. Ini cukup jauh nih jaraknya, yaitu 496. Jadi kita tunggu dulu sampai dia mantul. Untuk BWPT ini kolerasinya ke CPO ya. Terakhir saya cek CPO nya sih masih oke, jadi mudah-mudahan dia besok masih bisa lanjut. Saat ini, hari ini dia muncul segitiga hijaunya, dia breakout dari garis win line. Statusnya sih sudah buy dengan profit 5% dari sejak breakout ya. Lalu pixelnya hijau-hijau dan ada momentumnya berwarna biru, jadi masih oke. Mudah-mudahan dia besok lanjut dan bisa testing lagi area resist. PWPT supportnya kita bisa gunakan support yang di sebelah sini 128, sekaligus ada garis winnya. Resistnya kita gunakan resist yang di sebelah sini 146, atau paling deket yang di sebelah sini ya. Dia testing 140 dulu. Kalau dia sudah ke area sini lalu dia tidak mampu bertahan, maka teman-teman boleh aja untuk TP dulu sebagian. Karena situasi market sedang galau ya, sedang sideways, maka teman-teman jangan lupa kalau dia tidak mampu breakout atau bertahan di atas itu, maka sebaiknya take profit dulu sebagian. Untuk CASS ini sebetulnya tidak liquid ya. Jadi kalau kita lihat total transaksinya hanya 2,8 miliar dan ATT-nya atau average total transaksinya hanya 1,4 miliar. Jadi tidak liquid. Untuk teman-teman yang tertarik maka juga harus jaga money manajemennya, diatur ya, jangan average-nya cuma 1 miliar lalu teman-teman masuk sampai 2 miliar gitu. Itu sangat bahaya sekali. Kalau mau testing sedikit aja ya, jangan banyak-banyak, nanti bandarnya juga marah. Secara sinyal dari garis win sih sudah muncul udah lama nih. Jadi sejak di sini ini adalah sinyal entry-nya atau sinyal buy. Statusnya masih hold dengan profit 67,2%. Tapi karena dia tidak liquid, jangan lupa ya. Ini sangat high risk. Ini adalah saham yang high risk. Untuk teman-teman yang baru belajar trading saham, maka saran saya sih hindari aja. Sebaiknya cari aja saham lain yang lebih aman. Pixelnya saat ini dia hijau-hijau dan momentumnya bagus ya. Ini semakin menanjak. CASS. Supportnya ini udah lumayan jauh nih. Support terdekat kita bisa gunakan support yang di sini, yaitu area 386. Support selanjutnya ada di sebelah sini, yaitu 338. Untuk resistnya di sini ada resist yaitu 460.
Bagi yang sudah entry semenjak di bawah atau mengikuti sinyal win, maka congratulations, jangan lupa pasang trailing stopnya. Untuk Bumi, nah ini juga termasuk saham gorengan ya. Jadi yang tadi si CASS itu gorengan, Bumi ini juga gorengan dan dia high risk. Walaupun dia liquid, si Bumi ini ya, dia total transaksi 196 miliar dan average total transaksinya 36 miliar, tapi dia tergolong saham yang high risk karena dia pernah tidur di 50 nih. Jadi hati-hati. Bagi teman-teman yang baru belajar, maka boleh hindari aja, cari saham-saham yang lebih aman ya. Bagi yang berani untuk take risk atau mengambil resiko, maka silahkan. Sinyal entry-nya ini sudah sejak 3 candle lalu di segitiga hijau ini. Statusnya masih hold dengan profit 20,3%. Pixelnya hijau-hijau masih oke, hanya momentumnya ini belum ada ya. Jadi di sini sebetulnya ada resist dan di sini juga ada channel downtrend ya. Jadi kemarin sebetulnya dia sudah breakout, hari ini dia melanjutkan kenaikannya, volumenya juga cukup lumayan. Mudah-mudahan sih dia bisa mencapai resist yang di sini nih, ada resist horizontal yaitu 80. Bagi yang sudah profit, teman-teman jangan lupa ya untuk pasang trailing stop karena saham ini juga saham yang high risk. Jadi jangan heran kalau setiap saat tiba-tiba dia malah ARB ya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk trading di saham ini, maka harus mengetahui resikonya. Komposit kita masih sama analisanya, jadi memang sudah sejak lama ya dia sideways, karena itu juga strateginya kita hanya bisa menggunakan strategi buy on support dan sell on strength. Jadi nggak heran selama ini teman-teman banyak yang kena prank, udah naik sehari dia padahal candlenya bullish, volumenya gede, akhirnya besok turun lagi. Begitu breakout akhirnya turun lagi karena kondisinya memang yang sedang tidak memungkinkan, dia lagi sideways, jadi kita sering kena prank. Oleh sebab itu jangan lupa ya, kalau sudah di support, teman-teman ingin buy on support, ketika mencapai resist maka sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk take profit at least sebagian. Jadi sisanya digiring, mudah-mudahan syukur-syukur dia breakout, jadi kita masih ada sisa yang bisa digiring ke atas. Pixelnya saat ini merah-merah dan momentumnya juga masih berupa titik pink ya, jadi dia masih sideways dengan supportnya. Ini IHSG kita, supportnya ini ada di 6167. Kalau dia sampai breakdown maka potensinya dia bisa ke support yang di sini nih. Di sini sebetulnya juga ada nih, ada support juga ya. Di area ini kalau nggak salah tadi saya cek sekitar 597 something. Tapi mudah-mudahan sih nggak sampai ke sana, bertahan di 6167 aja ya. Kalau dia sampai breakdown maka teman-teman sekali lagi harus ingat menaikkan porsi cashnya, jadi jangan sampai dia sudah turun ke bawah teman-teman nyangkut semua dan tidak bisa buy on weakness. Hari ini saya nggak kasih siklus sektoral, saya kasih screener aja. Screener ini namanya screener WinPixD, jadi untuk member biasanya kalau masuk ke room screener dia perintahnya adalah as WinPixD. Jadi fungsinya adalah screener ini mencari saham-saham yang ada segitiga hijaunya. Tapi harus hati-hati ya cara penggunaannya. Seperti yang tadi saya sempat info di bagian depan, bahwa kalau saham itu lagi sideways dan dia lagi downtrend, maka segitiga hijau dan merahnya ini bisa kita abaikan aja. Kita gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Lalu ini saya akan jelaskan sedikit. Yang statusnya hold ini artinya dia sudah muncul sinyal segitiga hijau sejak beberapa candle kemarin. Kalau yang angka di C ini, C itu adalah current price ya, jadi bukan angka untuk beli, ini current price. Jadi hati-hati jangan sampai salah, bukan angka untuk belinya tapi itu adalah angka current price. Huruf yang ada di sini, dia P1 dan P2 itu menunjukkan bahwa pixelnya hanya hijau salah satunya. Lalu kalau yang P3 itu menunjukkan bahwa pixelnya hijau dua-duanya ya. Jadi kalau kita cek ke win chart, dia pixelnya itu atas bawahnya berwarna hijau, artinya oke. Lalu yang bertanda bintang itu artinya volumenya di atas rata-rata.
Screener ini sebetulnya sifatnya masih screener mentah, jadi teman-teman sebaiknya cek kembali masing-masing chartnya. Jadi misalnya dia sedang bergerak dalam channel uptrend seperti ini, maka teman-teman bisa buy on weakness. Jadi kalau dia lagi kan bergeraknya seperti ini ya, kalau dia menuju ke support trend atau dia sedang menuju di dekat garis win line, teman-teman bisa spekulatif buy. Atau misalnya dia lagi di dekat support secara horizontal, intinya buy on support ya, tetap ini. Lalu jangan lupa disiplin juga, kalau seandainya dia sampai breakdown dari support kuatnya, maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit. Sedikit saran dari saya untuk teman-teman, kalau yang misalnya portonya banyak yang nyangkut, maka sebetulnya tidak usah dipaksakan untuk trading dulu ya, karena marketnya juga memang lagi nggak kondusif, dia lagi sideways itu trendless, jadi dia nggak ada trennya, sehingga kita mau trend following juga sulit. Kita hanya bisa buy on weakness atau buy on support lalu sell on strength. Untuk temen yang jari-jarinya kurang lincah atau misalnya jarang bisa perhatiin market, atau mungkin psikologinya masih belum kuat ya, belum matang, maka sebaiknya hindari dulu market-market seperti ini. Kita nggak perlu sampai ketagihan trading, jadi nggak perlu trading setiap hari ya, kita bisa menunggu sampai trennya sudah membaik lagi. Jadi walaupun kita libur trading, kita tingkatkan ilmu kita, sehingga nanti kalau kita berhadapan dengan situasi seperti ini, kita udah ready, udah siap. Jadi teman-teman jangan menyerah ya, habis gelap pasti akan terbit terang. Walaupun ada yang belum profit, maka jangan patah semangat untuk terus belajar, keep learning dan start earning. Semoga dengan banyak belajar, lama-kelamaan teman-teman profitnya bisa bertumbuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.